192 negara membuat pavilion. Ini adalah buku pasport yang seperti mereka menjelajahi 192 negara. Atraksi yang cukup besar. Jadi ada ratusan drone. Drone itu kemudian membentuk gambar. Hemat energi, tidak menggunakan pemanas. Luar biasa, sehingga bisa menarik para penumpang. Kalau dari sisi sini adalah contoh-contoh rempah-rempahnya, dan di sini adalah sejarahnya. Indonesia luar biasa melakukan perubahan. Kita tahu bahwa persoalan infrastruktur satu hal yang penting untuk kemudian unlocking. Indonesia itu sangat indah. Future Ready ini menampilkan informasi dari visi Ibu Kota Negara baru yang ada di lantai ini. Kalau kita lihat. Janji anak-anak Indonesia saat ini untuk masa depan mereka. Yang kita tahu bahwa itu semangatnya adalah SDGs, yang soal energi terbarukan, yang kita tahu itu suatu hal yang sangat penting di Indonesia, good spirit, and that is also my spirit. Saat ini kita sedang mencoba mengeksplor Dubai World Expo 2020. Jadi Dubai Expo ini berlangsung 5 tahun sekali. Tapi karena COVID, kemudian setelah itu baru dilakukan tahun 2021, meskipun itu sebenarnya tahun 2020. Tema pada saat ini adalah Connecting Minds and Shaping the Future. Jadi bagaimana kita mengkoneksikan berbagai macam gagasan, imajinasi, keinginan kita untuk dunia yang lebih berkelanjutan, dan kemudian ini adalah satu tempat 192 negara membuat pavilion yang kemudian mengimajinasikan connecting minds tentang sustainable future itu seperti apa. Karena pada saat ini sudah tidak bisa lagi dunia ini hanya kemudian ditopang oleh 1-2 negara atau hanya beberapa. Jadi kita harus bekerja sama. Gitu ya Mbak Naya? Iya Pak Budi. Selain itu, Dubai World Expo selain membuka kesempatan untuk bekerja sama baik di bisnis dan juga ilmu pengetahuan, sharing ilmu pengetahuan, juga dapat menjadi tempat edukasi untuk dari segala macam umur, gitu. Kan ada 3 macam distrik di sini ya Pak Budi ya? Iya benar. Jadi distriknya apa aja Pak Budi yang di sini? Di sini adalah distrik opportunity. Kemudian setelah itu ada distrik mobility, dan kemudian ada distrik sustainability. Rekan SDGs, karena ini masih pagi, jadi kebayang ada 192 pavilion, dan ini adalah hari kerja maupun hari sekolah. Jadi kalau kita lihat, karena masih pagi, jadi banyak sekali anak-anak sekolah yang kami yakin dari seluruh penjuru Uni Emirat Arab yang hadir di sini. Mereka dari segala macam level sekolah untuk melihat semua pavilion. Mereka dibekali dengan buku seperti ini. Ini adalah buku pasport yang seperti mereka menjelajahi 192 negara dan belajar di 3 distrik itu Pak Budi. Ya, jadi mereka akan bisa STEM. Ini kemarin kami sempat ke pavilion UK, dapat STEM dari UK dan juga di pavilion Indonesia. Tapi kebayang setiap distrik memiliki warna-warna yang berbeda yang akan bisa di STEM pasportnya oleh anak-anak ini dan semua pengunjung di sini. Anak-anak ini punya kesempatan yang luar biasa karena kemudian bisa melihat apa yang terjadi di 192 negara, dan kemudian mereka belajar. Tadi malam itu dari Cina. Jadi Cina ini luar biasa karena dia membuat atraksi yang cukup besar. Jadi ada ratusan drone. Drone itu kemudian membentuk gambar, membentuk kata-kata. Jadi luar biasa karena mengkoneksikan ratusan drone dan tidak tabrakan itu kan luar biasa. Dan warnanya bisa berubah-ubah. Begitu juga dengan negara Australia ketika membuat sebuah konsep rumah yang sustainable sekali dengan hemat energi, tidak menggunakan pemanas, dan tidak menggunakan AC juga, tapi bisa digunakan atau dibangun di negara yang 4 musim. Iya benar sekali. Kemudian setelah itu kalau kita lihat di belakang, ini adalah Norway. Jadi Norway ini adalah satu negara yang dia itu punya concern besar terhadap laut.
Dan oleh karena itu dia menyampaikan soal sustainable soal sustainable solution untuk ocean. Jadi untuk lautan. Jadi lautan yang berkelanjutan. Jadi itu yang dilakukan oleh Norway. Kalau kita lihat di sini, ini adalah compressed air train. Jadi compressed air train itu adalah mereka pakai. Jadi mereka tenaga angin. Jadi tenaga angin yang kemudian bisa menggerakkan roda. Dan roda itu kemudian berputar dan kekuatannya cukup luar biasa sehingga bisa menarik para penumpang. Itu jadi semacam itu. Kalau kita lihat ini ya, Dubai ini memang kalau saya perhatikan memang negara yang investasi itu nggak mau setengah-setengah. Jadi semuanya dibuat besar-besar, grande, ambisinya besar, investasinya besar dan dikerjakan sungguh-sungguh. Jadi ini luar biasa nih, memang Dubai ini. Jadi rekan SDGs, salah satu tujuan kami hadir di sini atau didatangkan ke sini adalah untuk mempromosikan tentang proyek-proyek yang sustainable. Jadi proyek-proyek yang dibawakan oleh anak bangsa, oleh rekan-rekan SDGs juga yang mendukung kepada Sustainable Development Goals. Dan apalagi Pak Budi? Kita fokus pada dua hal, pada biogas dari limbah kelapa sawit dan kemudian yang kedua mini hydro. Itu yang menjadi fokus kita. Tapi tentu lebih luas dari itu yang kita tawarkan. Jadi ada soal misalnya circular economy, pengelolaan sampah yang ini ya, yang non organik. Dan kemudian kalau kita lihat di misalnya untuk di pedesaan itu juga ada untuk pengembangan pertanian, untuk sustainable agriculture, dan kemudian juga urban farming yang sustainable. Terus kemudian setelah itu kalau kita lihat yang lain juga ada soal geopark, soal wisata berkelanjutan. Kemudian juga teknologi, soal fintech itu juga ada di sana. Bagaimana financial technology itu bisa membantu masyarakat yang miskin. Itu yang kita tawarkan. Jadi pada prinsipnya yang kita tawarkan itu adalah bagaimana proyek-proyek itu mempunyai impact pada SDGs. Ya. Ya, itu yang Selain mempromosikan proyek-proyek SDGs dari rekan-rekan SDGs kita yang ada di Indonesia, ada sekitar 29 proyek yang kita bawa. Kami juga ditugaskan, kami bertiga, ada Ongki di belakang layar, untuk mengawal bisnis forum atau yang kita sebut SDGs Forum. Dari tanggal kehadiran kami dari tanggal 3 sampai 8 nanti, kita akan mengawal ada 3 bisnis forum. Kemarin kita sudah mengadakan 2 bisnis forum di Pavilion Indonesia. Bisa kita lihat, kita sudah tepat berada di depan Pavilion Indonesia untuk menyampaikan capaian-capaian sharing yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah di Indonesia dan juga oleh non-state actors. Dan besok tanggal 8 kita akan mendengarkan dari pihak private dan filantropi untuk SDGs Forum yang terkait dengan peran filantropi. Walaupun memang dilakukan secara hybrid, banyak juga peserta dari lokal dari UAE yang juga mengikuti secara online maupun hadir di dalam theater room di Pavilion Indonesia. Mari kita lihat Pavilion Indonesia. Macam inilah Pavilion Indonesia yang kalau kita lihat dari depan sini, ini memperlihatkan berbagai macam tampaknya ini semacam batik ya Mbak Naya. Ini batik ya. Tema yang ditampilkan oleh Indonesia yang kami pahami adalah ada 3 stage Pak yang akan ditampilkan. Ya. Satu stage yesterday, nanti kita akan melihat, lalu present atau yesterday atau kemarin, lalu present atau saat ini, dan future ready, di mana Indonesia siap untuk menghadapi masa depan. Jadi kita di sini akan masuk dalam Pavilion Indonesia. Jadi kalau kita lihat di sini sudah banyak orang yang antri, tadi banyak anak-anak kecil, dan kemudian setelah itu kita lihat ini adalah rombongan yang lain. Jadi kita juga di sini masih antri, jadi kita masih tunggu
Setelah nanti mereka masuk, kita akan masuk. Dan yang pertama yang akan kita lihat tadi lorong waktu tadi, ini adalah untuk yang yesterday atau masa lalu, dan kemudian masa sekarang, dan kemudian setelah itu arah yang akan kita lakukan ke depan. Rekan SDGs, jadi kita sekarang masuk pada Indonesia Yesterday. Jadi kalau kita lihat di sini adalah lorong waktu ketika kita dalam suasana, mungkin waktu itu masih Nusantara mungkin ya. Jadi melanjutkan yang disampaikan Pak Budi tadi, kita baru memasuki di lorong Indonesia's Yesterday, Ahead of Its Time. Lorong ini berisi tentang sejarah kejayaan Indonesia di awal-awal dulu oleh nenek moyang kita. Makanya ditampilkan bagaimana nenek moyang kita yang pelaut dan menghargai maritim dan kelautan, dan di mana perdagangan dimulai dari spices atau rempah-rempah di Indonesia. Di sini semua jenis macam spices yang dihasilkan oleh Indonesia dari sejak zaman dulu dan sampai sekarang juga masih ada, ditampilkan dalam cube kotak-kotak atau cube kecil. Apa saja diantaranya ada clove, ini adalah cengkeh, pepper, banyak sekali. Dan kalau dari sisi sini adalah contoh-contoh rempah-rempahnya, dan di sini adalah sejarahnya, perjalanannya. Coba lihat di atas ini adalah rute perjalanan dari Indonesia, dari Jawa, dari juga ada di Maluku dan lain-lain. Itu kemudian setelah itu ke seluruh dunia. Jadi luar biasa. Indonesia pada waktu itu sangat kaya sebenarnya kalau kita lihat ya. Sekarang kita melihat berbagai macam kultur. Kita melihat berbagai macam kultur. Kemudian kita lihat ada di sini ada batik. Kemudian setelah itu ada berbagai macam tradisional dance atau Indonesia's yesterday was ahead of its time, where the discovery of the spice complex sparked the global trade and made way for our modern civilization. Sekarang kita memasuki lorong saat ini, Vibrant Present. Kita akan melihat tampilan-tampilan kondisi Indonesia saat ini yang kita alami. Hai Fikri, apa kabar? Nanti ya kita ketemu lagi. Sebentar, sebelum masuk ke Vibrant Present, Ongki bisa tag ini adalah Business Lounge, di mana kemarin dan sampai nanti tanggal 8 kami melakukan one-on-one meeting untuk bertemu dengan para investor yang tadi kita sampaikan. Ada 29 project yang kita bawa ke sini untuk kita promosikan dan tawarkan. Siapa tahu ada investor dari. Ya, dan alhamdulillah beberapa sudah goal ya Mbak Ana ya, kita senang. Jadi ini zona present atau zona saat ini ada terbagi menjadi 3. Satu adalah food and culture. Ini sebenarnya menyambung dari cerita yang yesterday tadi yang kita sampaikan, di mana Indonesia kaya akan rempah-rempah yang menjadi dasar terbentuknya budaya-budaya dan juga makanan-makanan, menu makanan yang ada saat ini. Sekarang kita akan masuk pada infrastruktur dan industri. Jadi infrastruktur dan industri ini kalau kita lihat di sini, Indonesia luar biasa melakukan perubahan, terutama selama hampir 8 tahun terakhir. Itu kan kita fokus pada infrastruktur, yang kita tahu bahwa persoalan infrastruktur satu hal yang penting untuk kemudian unlocking, untuk kemudian membuka berbagai macam peluang, konektivitas yang kemudian akan membuat mobilisasi barang dan orang. Itu adalah satu hal yang penting. Jadi infrastruktur itu dasar untuk berbagai macam pergerakan. Sebenarnya dari sejak zaman dahulu ketika kita di zona yesterday itu juga sudah ada pembangunan infrastruktur. Contohnya adalah
pelabuhan, Iya, benar. industri kapal tentunya. Dan itu kita tidak bisa memungkiri bahwa salah satu pendukung dan penyokong sustainability juga adalah infrastruktur yang tetap dibangun dengan memperhatikan lingkungan ya Pak Budi ya. Dan kemudian setelah itu memang arahnya juga infrastruktur itu kan mendorong industri juga ya. Dan kemudian industri yang kita pada saat ini sedang upayakan adalah juga industri yang berkelanjutan. Pada saat ini seperti kita tahu Indonesia itu sangat indah. Laut begitu indah, gunung begitu luar biasa, kemudian juga berbagai macam hutan, kemudian kekayaan alam yang lain, keunikan-keunikan, geopark, kemudian setelah itu juga dari segi budaya, dari segi bahasa. Jadi Indonesia itu kaya sekali dan luar biasa. Nah, sesi yang keempat dari Vibrant Horizon adalah Digital and Creative Economy. Tidak bisa dipungkiri bahwa kita harus terus berinovasi agar bisa keep up atau setara dengan negara-negara lain. Dan agar bisa mencapai ke visi 2045 yang kita inginkan sebagai negara maju. Dan kemudian dengan teknologi itu ternyata bisa membantu banyak orang. Misalnya kita tahu kalau di Indonesia ada Gojek, ada Bukalapak, ada Tokopedia, dan berbagai macam aplikasi yang lain, itu yang kemudian membantu jutaan orang untuk bekerja, ya kan? Dan kemudian juga kalau kita lihat bagaimana financial technology itu juga memfasilitasi financial inclusion yang sekarang ini future ready. Jadi di future ready ini Pavilion Indonesia menampilkan apa Pak Budi? Jadi pada prinsipnya sebenarnya ini adalah semangat anak zaman ya. Anak zaman dari milenial dan generasi Z yang kalau kita lihat di masa depan itu mungkin akan makin sofistikasinya makin tinggi. Jadi penggunaan artificial intelligence, kemudian setelah itu juga untuk machine learning dan kemudian setelah itu juga art. Apa Mbak Nani? Ibu kota negara baru. Dan kalau kita lihat penjelasan dan misi dan visi dari ibu kota negara kita yang baru adalah The Forest City. Jadi kecanggihan dari Pavilion Indonesia untuk yang future ready ini menampilkan informasi dari visi ibu kota negara baru yang ada di lantai ini. Kalau kita lihat, ya akan keluar Pak Budi. Net zero emissions in 2044. Dan di Kalimantan Timur karena masih banyak marine biota, maka akan ada perlindungan terhadap marine biota. Lalu nature defense against tsunami, terus pembangunan perumahan yang hijau dan renewable, menggunakan renewable energy untuk semua perumahannya. Nah, sepertinya setelah visi untuk kepindahan ibu kota baru, maka ini adalah tampilan dari visi Indonesia di tahun 2045. Proyeksinya bahwa Indonesia akan menjadi negara kelima terbesar di dunia di bidang ekonomi. Well educated, highly skilled workforce. Jadi semua persiapan future ready tadi, visi-visi future ready tadi akan tergantung dengan stage berikutnya di sini adalah anak cucu kita Pak Budi. Jadi the promise of our children to the future. Jadi pada masa depan ya. Janji anak-anak Indonesia saat ini untuk masa depan mereka. Jadi di sini ada 11 anak Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang menggunakan pakaian daerah masing-masing dan berbicara berbagai macam bahasa, ada sekitar 14 bahasa untuk bicara untuk menyampaikan pledge-nya. Jadi ini adalah section Children Pledge.